Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Riwanda, NPM 2002-120 dari kelas TI semester 3A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang SJF printif dengan 5 proses. Di kertas sudah ada 5 proses yang masuk di CPU kita. Proses pertama datang di menit ke-0 dengan burst time-nya 12. Langsung saja kita buat Gantt chart-nya. Kalau di SJF printif, kita lihat dulu per kedatangan. Proses mana yang datang terlebih dahulu itu yang akan diproses. Tapi bisa juga proses selanjutnya ditangguhkan terlebih dahulu apabila nilai yang diperoleh lebih kecil atau lebih besar. Baik, langsung saja kita buat Gantt chart-nya. Pada menit ke-0, proses P1 masuk. Dengan membawa burst time 12. Kita hitung dari 0, 1, 2. Kemudian kita lihat di soal, di tabel, apakah di menit kedua ada proses yang masuk. Ternyata ada ya, di proses kedua, di menit kedua masuk proses kedua. Dengan membawa burst time 8. Nah, kemudian kita lihat burst time dari P1 adalah 12 dan sudah dijalankan sebanyak 2 menit dari 0 sampai ke 2 ya. Jadi kita kurangkan burst time P1 sebanyak yang telah dikerjakan tadi, yaitu hasilnya adalah 12 dikurang 2 yaitu 10. Kemudian kita lihat burst time P2 dengan burst time P1 mana yang lebih kecil. Kalau yang lebih kecil itu yang akan dijalankan terlebih dahulu. Burst time P2 adalah 8 dan burst time P1 adalah 10 karena sisa dari 12 dikurang 2 menit yang telah dikerjakan awal tadi. Karena P2 lebih kecil, maka P2 bisa kita eksekusi selanjutnya dan P1 bisa kita tangguhkan. Seperti dengan ciri dari SJF preemptif tadi, yaitu bisa ditangguhkan. P1 kita tangguhkan. Kemudian kita jalankan P2 dengan burst time 8. Masuk di menit ketiga masih jalan P2. Kemudian kita lihat di menit ketiga apakah ada proses yang masuk. Ternyata di tabel ada, yaitu proses ketiga dengan di menit ketiga datang dengan membawa burst time 5. P2, P3 dengan membawa burst time 5. P2 dengan burst time 8 telah kita kerjakan sebanyak 1 menit. Jadi sisanya adalah 8 dikurang 1 menit yaitu 7. Dari 2 ke 3 adalah pengerjaan dari P2. Kita lihat apakah P3 dengan P2 mana yang lebih kecil. Dan kita dapat yaitu P3 lebih kecil burst time-nya. P2 bisa kita tangguhkan. Nah, kemudian kita jalankan P3 dengan burst time atau lama eksekusi 5 menit. 3, 4, 5. Di menit kelima di tabel ada proses keempat atau P4 dengan membawa burst time 2. P4 dengan membawa burst time 2.
Burst time dari P3 yang telah kita kerjakan adalah 2 menit karena rentang dari 3 sampai 5 adalah 2 menit berarti. Kita kurangkan burst time awal dengan burst time telah dieksekusi. 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Kemudian kita lihat P4. Burst time P4 adalah 2 dengan sisa dari burst time 3 adalah 3. Kita lihat apakah mana yang lebih kecil. Ternyata yang lebih kecil adalah P4. P3 bisa kita eksekusi. Kemudian P4 bisa kita langsung, maksudnya P3 bisa kita tangguhkan dan P4 bisa kita eksekusi. P4 kita jalankan di menit ke-6 belum ada yang masuk. Di menit ke-7 juga belum ada yang masuk. Karena P4 hanya dieksekusi selama 2 menit, maka P4 selesai. P4 selesai. Nah, di menit ke-7 ada 3 proses yang telah kita tangguhkan atau sedang menunggu, yaitu proses pertama dengan sisa burst time-nya adalah 10. P2 dengan burst time sisanya adalah 7. P3 dengan sisa burst time adalah 3. Nah, dari ketiga ini yang kita lihat terlebih dahulu adalah mana yang paling kecil, itu yang kita eksekusi terlebih dahulu. Kita lihat di sini yaitu P3 mempunyai burst time 3 dan merupakan yang paling kecil di antara ketiganya. Kita eksekusi P3 terlebih dahulu. Di menit ke-8 belum ada yang masuk. Tapi di menit ke-9 di tabel ada proses P5 dengan burst time 1. Di menit ke-9 masuk P5 dengan burst time 1. Nah, dari menit ke-7 sampai ke-9 itu ada 2 menit yang dieksekusi. Berarti P3 mempunyai sisa 1. Nah, di sini kita mengalami burst time yang sama. Apakah yang dikerjakan P3 dulu atau P5 dulu? Di sini yang kita kerjakan adalah P3 dulu karena nilainya sama, tapi yang kita kerjakan terlebih dahulu tadi kan dari menit ke-7 sampai ke menit 9 adalah proses ketiga. Nah, jadi P3 kita jalankan sampai ke menit 10. P3 berarti selesai di menit ke-10. Ini bisa kita coret. Di menit ke-10 kita lihat di antara ketiga lagi karena ada 3 proses yang menunggu. P1 dengan burst time 10, P2 dengan burst time 7, dan P5 dengan burst time 1. Nah, karena yang paling kecil burst time-nya adalah P5, jadi yang bisa kita eksekusi terlebih dahulu adalah P5. P5 mulai di menit ke-10, dieksekusi selama 1 menit, berarti selesai di menit ke-11. Bisa kita coret. Di menit ke-11 ada 2 proses yang juga menunggu, yaitu proses pertama 10 burst time dengan P2 burst time-nya adalah 7. Karena yang paling kecil 7, kita eksekusi proses kedua. 11 di menit ke-11 masuk P2. Dieksekusi selama 7 menit, berarti 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Di menit ke-18 selesai P2. Kemudian proses terakhir adalah P1 karena ini adalah sisa paling akhir yang belum kita kerjakan. Mulai di menit ke-18 dieksekusi sebanyak 10 menit, berarti adalah 28. P1 selesai. Ini adalah Gantt chart dari tabel proses 5 proses yang kita kerjakan
tadi ya. Ini bisa kita coret karena tadi sudah selesai dieksekusi. Selanjutnya kita menentukan waiting time atau waktu tunggu. Waiting time. Waiting time dari P1 adalah, kita lihat di tabel, P1 datang pada menit ke-0 dan dikerjakan pada saat itu juga. Di Gantt chart-nya bisa kita lihat dari menit ke-0 dikerjakan sebanyak 2 menit terlebih dahulu. Jadi dia tidak mengalami waktu tunggu. Bisa kita tulis 0 ditambah pada waktu kapan dia dikeluarkan dan pada waktu kapan dia masuk kembali. P1 kita punya 2 eksekusi ya, P1 P1. Berarti dia mempunyai 2 waktu tunggu. Dia keluar pada menit kedua dan masuk lagi pada menit ke-18. Jadi bisa kita tulis 18 dikurang waktu keluar dia adalah menit kedua. Hasilnya adalah 16. P2 di tabel dia masuk pada menit kedua dan dikerjakan pada menit kedua juga. Berarti bisa kita tulis tidak mengalami waktu tunggu atau sama dengan 0. 0 ditambah juga sama P2 ya, mempunyai 2 proses atau mempunyai 2 waktu tunggu. Dia keluar pada menit ketiga, masuk lagi pada menit ke-11. Jadi 11 dikurang 3 sama dengan 8. Proses ketiga masuk di menit ketiga dan langsung dieksekusi ya. P3 juga mempunyai 2 waktu tunggu. Jadi dia tidak mempunyai waktu tunggu karena masuk pada menit ketiga dan langsung dieksekusi pada menit ketiga itu juga. Jadi 0 ditambah keluar pada menit ke-5, masuk lagi pada menit ke-7. 7 dikurang 5 hasilnya adalah 2. P4 masuk pada menit ke-5 langsung dieksekusi dan tidak ada mengalami waktu tunggu. Selesai pada waktu itu juga. Selesai pada menit ke-7. 5 ke 7 ini adalah rentang dari waiting time proses keempat ini atau waktu tunggu. Waktu pengerjaan maksud saya. Karena tidak ada waktu tunggu, jadi bisa kita isi dengan 0. Terakhir P5. P5 masuk pada datang pada waktu ke-9. Menit ke-9. Tapi di Gantt chart-nya dia baru dieksekusi pada menit ke-10 karena tadi P3-nya kita eksekusi terlebih dahulu sampai selesai ya teman-teman. Jadi P5 mempunyai waktu tunggu 10 dikurang 9 karena masuk pada menit 9 dan baru dikerjakan pada menit ke-10. 10 kurang 9 adalah 1. Kemudian average atau rata-rata dari Gantt chart ini, dari waktu ASCII primitifnya. Jumlah semua P1 waiting time dari kelima proses maksud saya dijumlahkan dan dibagi sebanyak berapa proses itu datang. Jadi P1 adalah 16 ditambah P2 8 ditambah P3 2 ditambah P3 P4 0 ditambah P5 1 dibagi 5 proses. 16 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 27. Bagi 5. 27 dibagi 5 sama dengan 5,4 ms. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil dari average maupun waiting time dari SJF primitif dengan 5 proses. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.